Kalau dianalogikan seperti antara jalan tol dan jalan umum lah. Nah, Thariqah Tole jalan Jokowi apa tole sapa iki? terserah kan. Nah, Assalamualaikum Kiai Muzamil. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Bisa diperkenalkan dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man salaka tariqatahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Nama ya siapa? Ahmad Muzamil. Domisili tonggone sampean Domisili di Gerning. di Gerning bareng-bareng tem mriki. Salah satu pengasuh Pondok Pesantren Al Hidayat Gerning. Oh, ya wes. Ini gini Pak Kiai Muzamil, saya ingin ngobrol-ngobrol tentang Thariqah sama sampean. Monggo. Jadi Nyapa ya Pak ingin Thariqah? penjelasannya saja ya. Kenapa saya membahas tentang Thariqah? Itu karena kayaknya itu saya perhatikan jenengan itu selalu bergelut di dalamnya gitu. Makanya kayaknya lebih pas kalau diajak ngobrol tentang itu. Jadi saya kepengen tahu Thariqah itu apa, terus hubungannya dengan tasawuf itu apa? Memang saya sudah niat ingsun mengerahkan apa ya istilahnya, Jiwa dan raga. kemampuan saya sembuh bahasane piye kono, karena tidak lain mendapat amanah mau tidak mau koyok dibleki ngoten kan. Mendapat amanah dari abah saya wae kanan untuk ngurusi Thariqah ini. Mau tidak mau harus, mampu tidak mampu tak mampok nih. Nah, dari itulah maka ya itu saya anggap sebagai ladang dakwah saya di dunia perthariqahan. Nah, duniane sampean aku ya ora mampu malahan melu bajul masailan. Misalnya. Jadi apa tadi yang dipertanyakan? Yaitu Thariqah itu apa? Terus hubungannya dengan tasawuf itu yang bagaimana? Penjelasan yang singkat ya. Thariqah itu kan jalan menuju Allah. Pada dasarnya setiap umat Islam ya sedang menuju Allah dalam ibadahnya, dalam hidup ini. Nah, Thariqah itu diumpamakan jalan itu cenderung menuju kepada jalan yang paling lurus, paling lebar. Kalau dianalogikan seperti antara jalan tol dan jalan umum lah. Nah, Thariqah Tole Jokowi apa tole sapa iki? terserah kan. Nah, terus pijakan dari Thariqah itu sendiri kan ya aslinya amaliyah Rasulillah. Pada dasarnya amaliyah Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan berlaku perthariqahan. Dalam bahasa lain tasawuf mungkin nanti dihubungkan. Jadi mungkin kalau ingin memahami Thariqah sekaligus untuk membahas hubungannya itu tadi, cenderung pertama malah ketasawufannya, istilah tasawufnya. Sebab laku tasawuf itu sudah ada sejak Rasulullah, karena pada dasarnya tasawuf adalah tazkiyatun nafas gitu kan, sering dimaknai bersihnya hati, bersihnya jiwa, bersihnya batin. Yang dari situ berarti ya inti dari agama lah ya ketulusan, keikhlasan itu sudah lazim. Kemudian dasarnya sebagaimana hadis yang masyhur kayak yang arba'in hadis kedua itu antara Islam, iman, ihsan. Nah, tasawuf itu kesimpulan daripada ihsan itulah. Ihsan. Jadi pada awalnya
Zaman Nabi nggak ada tasawuf, jelas. Iya. Istilah itu nggak ada. Sebagaimana nggak ada istilah fikih, nggak ada istilah tajwid, Ya, ilmu tauhid, kalam, nggak ada. tauhid, nggak ada. Semua berkembang sesuai dengan perkembangan keilmuan Islam. Nah, dalam dunia perihsanan, gitu kan, berkembanglah tasawuf. Sederhananya seperti itu. Dalam dunia Islam berkembang fikih. Dalam dunia rukun iman berkembang menjadi ilmu kalam, ilmu tauhid. Ya wes, dalam dunia keihsanan ataupun istilah ihsan itu mengembangkan ilmu keislaman yang berupa tasawuf, ilmu akhlak masuk di dalamnya. Tauhid juga nyambung sih aslinya. Ada sambungan sedikit-sedikit ya. Disitulah ketika kemudian Islam berkembang, tasawuf menjadi salah satu bagian dari keilmuan Islam juga. Lalu timbullah semacam metode-metode dari orang-orang yang sufi. Orang yang bertasawuf disebut sufi. Nah, berkembang, kemudian mereka memiliki metode masing-masing yang metode itu juga pengembangan daripada nilai ketasawufannya. Akhirnya kemudian ditiru oleh para pengikutnya, para muridnya. Dari situlah kemudian muncul istilah toriko. Nih, yang mengembangkan Syekh Abdul Qadir menjadi Thariqah Qadiriyah. Ya, ini Syekh Abdul Hasan Asyadzili menjadi Thariqah Syadziliyah. Sedemikian juga Thariqah saya Naqsyabandiyah yang mengembangkan Sayyidina Syekh Muhammad Bahauddin An-Naqsyabandi. Seberapa penting gitu? Seberapa penting berthariqah? Thariqah itu bagi umat Islam? Kalau dihubungkan dengan 3 pokok tadi, itu semestinya itu satu paket loh aslinya. Cuman sering kita hanya membicarakan tentang Islam saja dan iman. Sedangkan ihsan jarang sekali. Jarang dijadikan satu paket gitu loh. Rukun Islam, rukun iman kan ngono tok biasanya. Mungkin pertanyaan saya lebih dispesifikkan saja ya. Berbaiat. Jadi bukan bertorikonya, bukan bertasawufnya atau bertorikonya, tapi berbaiat. Toriko itu sepenting apa gitu? Berarti itu makna torikoh arti khusus. Karena bagaimanapun torikoh secara umum tadi saya katakan di awal, setiap kita laku torikoh menuju Allah. Pertama harus kita sadari bahwasanya ihsan ini merupakan pilar agama. Jangan sampai hanya 2. Nah, ketika ihsan pilar agama, maka ihsan sederhananya kita bahasakan sebagai keikhlasan, ketulusan gitu aja lah. Antang budallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka, kan itu. Dan ini sebagai pilar agama. Penegasannya pada akhir hadis itu. Ketika Umar ditanyakan, tahu Umar siapa itu yang datang tadi? Allah wa rasuluhu a'lam. Jawab Nabi, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Berarti agama itu 3. Nah, wes kalau kita menyadari tentang ini, berarti bertasawuf penting, berihsan penting. Nah, berihsan itu adalah bertasawuf. Cara bertasawuf prakteknya lewat berthariqah dalam makna khusus. Berarti kesimpulan saya begini, pentingnya berbaiat thariqah itu bagi umat Islam itu wajib atau enggak? Saya katakan wajib berihsan. Wajib berihsan. Wajib berihsan, wajib menuju ikhlas, wajib bertulus kepada Allah. Nah, urusan berthariqah, berbaiat thariqah, lebih spesifik, itu kembali kepada kemampuan dirinya. Kalau dia seorang alim, kalau dia bisa membina dohir dan batinnya untuk menuju ke ihsan, orang seperti ini saya rasa nggak perlu berthariqah mungkin, karena dia semacam sudah berthariqah dengan sendirinya. Tapi mohon maaf, orang yang tidak mampu, keilmuannya sederhana ataupun kurang mampu lah intinya tentang pembinaan batin, kurang alim, maka untuk menuju ke ihsan kok saya rasa kok butuh pembimbing. Akan kesulitan. Dia butuh berbaiat thariqah. Bahkan tidak dipungkiri, jalan thariqah dengan tasawuf ya semakin spesifik thariqah, karena tasawuf lebih umum, sedang thariqah lebih khusus. Di sana ada metode-metode tertentu dari para guru yang tadi menghasilkan. Ini yang mau saya tanyakan selanjutnya ini. Kan sampai tadi thariqahnya kemana? Naqsyabandiyah. Ada kekhasan di dalam thariqah Naqsyabandi itu? Ya, tetap ada. Masing-masing thariqah itu kan punya kekhasan masing-masing.
Karena bagaimanapun itu apa ya istilah pengalaman spiritual dari para pencetusnya imam-imam Torekoh itu tentu berbeda-beda. Nah, salah satu ciri khas Torekoh Naqsabandiyah itu adalah urusan dzikir sirri. Dzikir sirri. Dzikir sirri. Dzikir sirri dalam arti dzikirnya itu batin, hati. Nah, itu salah satu ciri khas. Yang dibuat dzikir itu hati. Meskipun ya tetap ada apa itu pelajaran-pelajaran yang lain karena dzikirnya tidak cuma satu kan. Nah, banyak dzikir tingkatan-tingkatan bahkan. Tapi ciri khususnya adalah dzikir sirri. Dzikir ismudat, dzikir Allah. Dzikir Allah di dalam hati, dalam hati. Apa itu apa istilahnya? Natijahnya, buahnya ya karena ini membicarakan Torekoh saya, berbicara tentang Torekoh ini. Itu nanti outputnya adalah ketika kita sudah terlatih dengan dzikir batin, dengan Allah yang selalu kita nancapkan di dalam hati kita, harapan kita itu kita dalam mengarungi kehidupan ini, dimanapun kita, kapanpun waktunya, apapun kesibukannya, kita tetap selalu nyambung dengan Allah, ingat dengan Allah, sehingga akan membawa dohir kita menjadi dohir yang lakunya lurus dan seterusnya lah. Itu dzikir sirri. Apa diantara kekhasan Torekoh Naqsabandiyah adalah ada dzikir sirri ismudzat itu yang Allah itu. Ini mungkin bisa saya lanjutkan pertanyaannya. Jadi ada orang-orang itu menanyakan dono wiridan kok cuma Kalau Torekoh saya enggak itu kan kayaknya Torekoh Satoriyah kayaknya. Dzikir-dzikir yang macam-macam. Ada dzikir siri, lebih penekanan Torekoh saya. Ada penekanan mungkin dzikir dua-duanya jahar dan siri. Ada dzikir utamanya hu. Atau penekanan yang lain misalnya pada sholawat-sholawat. Itu biasanya Torekoh-torekoh tertentu itu penekanan kepada sholawat ada. Itu ya ndere manut kepada imam pencetusnya, pendirinya terutama. Meskipun kemudian pada generasi silsilah berikutnya ya tetap ada saja kadang mujaddadiyah gitu, pembaharu yang menambahi sedikit dan lain sebagainya. Dan mungkin itu suatu keharusan mungkin pembaharu itu ya. Pembaharu kalau menurut saya untuk mengikuti perkembangan zaman dan menjawab pertantangan zaman, pertorekohan di abad seperti ini ya menurut saya perlu. Mohon maaf termasuk saya hitung-hitung rada aktif sidik di Facebook terutama. Upload sekedar status ilmu, kadang hubungannya sering dengan pertorekohan, ya tak niati seperti itu. Karena memang kalau nggak seperti itu siapa gitu loh. Bener torekoh itu ilmu yang tertutup atau ilmu cenderung batin ya, cenderung tertutup. Tapi kan ada istilahnya mendakwahkan pertorekohan atau ilmu pertorekohan atau mendakwahkan ihsan itu tadilah. Ya paling nggak kita bicara seperti ini. Ya iki ya wes lah. Monggo kono. YouTube itu kan ya diantaranya itu. Karena gini banyak sekali orang-orang ya umat Islam sendiri yang menganggap bahwa Toriko itu ada yang bilang belitan iblis, ada yang bilang bid'ah itu. Itu gimana menurut sampean itu? Sebenarnya itu tuduhan ataupun apa ya hal seperti itu sudah bukan hal baru lah istilahnya. Tapi sudah kan sejak dulu penting untuk mengcounter mereka seperti itu sebenarnya sederhana. Itu nggak akan pernah bisa menjelaskan kepada orang yang sejak dari dalamnya memang menentang Torekoh didasari beda manhaj, beda aliran. Sebagaimana nggak usah jauh-jauh mereka membid'ahkan tahlil, membid'ahkan yasinan dan lain-lain. Sebenarnya sama saja dalam arti untuk menjawab atau memahamkan kepada mereka. Mereka membid'ahkan tentang tahlilan, katanya yang dibid'ahkan itu urusan rangkaian-rangkaiannya, bukan membaca tahlil dilarang, bukan. Sama torekoh itu adalah intinya zikir kan. Mengapa zikir harus diatur sedemikian rupa padahal Nabi enggak? Ya karena zikir itu ya intinya memang diperintahkan, enggak ada batasan khusus kan. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Zikirlah sebanyak-banyak. Caranya bagaimana? Kalau nggak di-manage kan juga akan kerepotan. Itu kan
pengalaman rohani dari para imam-imam toriko yang dengan cara seperti itu menemukan nikmatnya dan jalan zikir yang bagus itu tadi, termasuk ya pembinaan di dunia pertorikohan, sehingga kemudian membuat metode-metode khusus untuk menjawab mereka. Metode-metode seperti ini kembalinya kepada itu loh, pemahaman kita tentang bid'ah. Apa enggak kembali ke sana? Wes toh. Memang lebih cenderung rawan untuk hal seperti itu. Piye? Namanya ilmu hati, ilmu batin. Kemudian dihubungkan dengan kebatinan lah ya. 11-12 men. Bahkan ini pengalaman saya Kiai ya. Saya dulu itu seneng baca Kopeng Ho. Itu novel silat itu. Iya, tapi pengarangnya ini kayaknya kalau orang Islam ya sufi sekali gitu. Sufi menurut Buddha mereka, Buddha kan aja. Tapi kalau yang baca orang Islam ya bisa nyambung ke apa? Ya sufistik yang model Islam gitu kan. Ya wajar. Setiap agama kan punya nilai sufistiknya masing-masing. Nah, apapun itu mesti ada nilai ketulusan, nilai kedalaman, nilai kehakikatan daripada agama tersebut. Karena tadi kan seperti yang disinggung di awal tadi itu kan ihsan tadi itu. Ketika ihsan kan ketulusan. Kalau sudah ketulusan berarti urusan hati udah. Lah kalau sudah urusan hati ya sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Iya. Ya itu intinya seperti itu. Ini ya menjawab mereka nggak akan mungkin. Mereka akan mau, tapi dijawabkan secara dalil ya kurang apa jajal misalnya. Dalil umum kan ya sama seperti dalil tahlil, dalil seperti yasinan dan lain sebagainya. Sebenarnya juga dalil tentang pertorikohan tasawufan secara umum juga banyak dalilnya. Kalau kita berbicara tentang spesifik lagi, ya wes masuk kepada yang mereka bid'ahkan, sama seperti membid'ahkan tahlil tentang tata cara. Yo logika sederhana karo diombe. Ora patok semangat iki tetep berkurang. Iki nek bahas urusan ikhtilaf kok rada gregeten ya. Ya sebab kita seharusnya itu kan kalau sudah masalah ikhtilaf mbok yo wis ngono lho. Enggak usah besar. Apalagi mohon maaf saya sebagai orang thariqah di dunia pertorekohan seperti ini yang menginduknya kepada justru ini pengejauhan tahan daripada ihsan kok malah disesatkan, dibid'ahkan. Justru ihsan itu adalah intisari agama. Lah iya toh? Ya. Secara fikih kan dalam ritual luar. Sah tidak sah. Ya akidah itu dalam. Akidah juga dalam. Ada yang pendalaman lagi dalam hal lain kan tadi itu ihsan. Makanya ihsan tasawuf itu akidah dan akhlak menjadi thariqah gitu aja. Ini gabungan antara tambah itu. Menarik. Kayaknya mungkin sampean punya tokoh-tokoh idola, tokoh sufi idola. Ya monggo. Tokoh idola kaum sufi itu siapa? Kaum sufi siapa ya? Kalau mau idola saya tak menjawab. Idola saya pertama ya guru-guru saya. Bagaimanapun guru itu menurut saya ya dia penyambung Nabi. Adapun kemudian semua ulama pewaris ya nomor satu, tapi kan tetap guru kita sendiri. Ini yang kalangan sufi saja ini. Yang kalangan sufi idola saya siapa ya? Kalau boleh menyebut ya 3 thariqah besar itu para imamnya saya mengidolakan. Syekh Abdul Qadir Jilani, Qudisa Sirruh, kemudian Syekh Abdul Hasan Asyadili, Qudisa Sirruh, terus ya thariqah saya sendiri Syekh Muhammad Bauddin Naqsyabandi, Qudisa Sirruh. Bisa diceritakan sedikit tentang ceritanya Syekh Naqsyabandi itu supaya orang juga mengenal Syekh Naqsyabandi itu seperti ini yang punya thariqah Syekh Naqsyabandi itu kan beliau dari daerah Bukhara. Sekarang Uzbekistan. Ya, daerah Bukhara. Dulu kalau dulu masuk daerah Rusia dulu masuk. Rusia itu lah Pak, Uni Soviet dulu ya. Uni Soviet. Sekarang Uzbekistan. Imam Bukhari. Itu pun Qasrul Alifan nama desanya, kemudian Bukhara itu nama semacam kayak provinsinya lah atau wilayahnya. Lahir di situ. Beliau itu mengapa kok sebagai bapak dari Imam thariqah Naqsyabandi yang saya katakan tadi intinya syirri, beliau pernah ikhtilaf dengan gurunya memang.
beliau itu pencetus dzikir siri tersebut. Guru-gurunya sebagian, ini masalah dzikir utamanya. Ya. Sebenarnya di dunia toreko semuanya ada siri, ada zikirnya kan jahar. banyak. Nah, itu salah satu cerita tentang kesirian itu tadi ya, beliau itu terkenal juga sebagai Al-Uwaisi, mendapat bimbingan rohani dari guru-guru yang sudah meninggal. Guru-guru yang sudah meninggal. Guru beliau yang utama langsung kan Amir Kulal. Kemudian guru yang ketika masih kecil itu Syekh Babas Samasi. Ya, Syekh Babas Samasi ini sering memberikan keuwaisian, bimbingan rohani lewat mimpi dan lain sebagainya gitu loh. Termasuk ada yang namanya Syekh yang juga merupakan pentolan antara jarak beliau dengan Rasulullah lah, itu Syekh Khalid Al-Ghujduani. Nah, dari situlah kemudian Syekh Bahauddin semacam mujadid lagi gitu loh, setelah generasi dari Syekh Abu Bakar Kanjeng Nabi kan, sampai beliau itu menekankan pada dzikir siri ismu dzat tersebut, Syekh Bahauddin itu yang kemudian memberi dasar-dasar tentang Thariqah ini lebih spesifik lah. Ada yang namanya dasar-dasar yang 11 apa piro rapal tapi aku. Tapi berarti yang ngasih nama ini Thariqah Naksabandiyah berarti orang berikutnya berikutnya berarti. Bahkan di Thariqah saya itu ada istilah-istilah. Ketika generasi Syekh Abu Bakar sampai beberapa generasi gitu, itu namanya Siti. Iya, gitu loh. Gitu ya. Ketika generasi Naksabandi sampai berapa generasi Naksabandiyah. Tapi karena beliau itu adalah peletak dasar yang utama, sehingga dijadikan keutamaan dalam Thariqah ini. Ya, seperti sama itu. Kayak ilmu mulan kan demikian, kayak misalnya tauhid, misalnya Asy'ariyah, ya. kan Padahal kan generasi berikutnya kan punya guru-guru yang nyambung. Sama Imam Madhab kan seperti itu juga. Tapi yang jadi dasar tetap Madhab yang 4. Seperti itu. Mungkin yang mentadwin, yang punya aturan, memanajemen atau mengatur lah tentang sistem-sistem pertorikohan ini. Saya Naksabandi itu seperti itu. Nah, dalam karomahannya ya sangat banyak sekali lah. Sebagaimana di manakibnya, di antaranya pernah berbicara ketika beliau itu sedang sama temannya, lalu temannya ada yang berkata bahwasanya kalau kita sudah sampai di makom ini berarti apapun yang kita katakan bisa jadi nyata. Bisa-bisa teman kita misalnya kita berkata mati akan mati tenang. Oh gitu ya. Di manakibnya itu. Gak ada ya. Kemudian bingung melihat kejadian seperti itu, sampai kemudian yaitu tadi ingat akan ucapan awalnya. Kemudian terus berkata lagi, demi zat yang hidup, hiduplah kamu. Hidup lagi. Kayaknya yang saya dengar itu tokoh-tokoh Thariqah awal, pendiri-pendiri Thariqah itu rata-rata ya punya karoma yang seperti itu. Iya. Karena memang jalan mereka memang ya sangat dekat sekali. Karena rasa dekat dengan Allah, sebagaimana orang yang dekat dengan Allah, maka ya Allah menjadi tangannya dan lain sebagainya terusnya. Tapi sebenarnya untuk saat ini hal itu jangan terlalu yang dijadikan patok utama. Karena kita nggak boleh aslinya mencari karomah. Kita harus mencari istiqomah. Dan Thariqah itu aslinya yang menuju kepada kehakikian, bukan kepada kehebatan, kemandian, suwuk dan lain sebagainya, bisa begini bisa begitu, enggak. Itu istiqomah yang artinya terus-menerus apa Mbak Istiqomah itu? Mbak siapa kok? Ya Allah. Saya kira ya ini menarik sekali para pemirsa TV Kuno, kita berbicara tentang Thariqah, ya, tentang pengalaman para mursyid Thariqah, bahkan pengalaman dari Kiai Muzammil sendiri. Saya kira cukup. Nah, kurang lebihnya kami berdua mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.